Salam Bapak Ibu, selamat bertemu dalam renungan tengah minggu. Kita harus menyadari kehidupan orang percaya tidak hanya memperoleh keselamatan saja, tapi akan mengalami proses kesempurnaan. Kita hidup di telaga di mana banyak persoalan dan pergumulan. Dunia ini adalah telaga kehidupan, bukan Firdaus, bukan Eden, bukan taman tanpa persoalan. Yang dihidupi manusia ada 3 realita. Pertama, persoalan. Kedua, sakit. Ketiga, proses penuaan dan meninggal. Sesungguhnya hidup ini tragis. Jadi kalau kita memiliki persoalan, itu integral dalam hidup. Kalau kita melengkapi diri kita dengan pemahaman ini, maka ketika kita menghadapi masalah, kita menjadi lebih kuat dan lebih tabah. Celakalah orang yang mengajarkan bahwa menjalani hidup bisa tanpa persoalan. Bahkan kalau kita tidak memiliki persoalan pribadi, kita harus mempersalahkan persoalan orang lain. Banyak orang ketika hidup tanpa persoalan, mereka menjadi tidak merasa membutuhkan siapa-siapa. Bahkan tidak merasa membutuhkan Tuhan. Kalaupun ke gereja, dasarnya bukan karena mau membutuhkan Tuhan. Hanya kewajiban manusia bertuhan. Biasanya orang-orang seperti ini memanfaatkan gereja juga untuk kesenangan, kepentingan, dan pemuasan diri sendiri. Banyak orang meraih apapun yang ada pada dirinya untuk kesenangan sendiri, tanpa mempertanyakan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan atau Dia lakukan sebagai seorang yang diberkati. Ironis, banyak orang tidak mengerti, namun yang penting kita harus menyadari bahwa hidup pasti ada masalah. Tapi yang pasti tidak ada percobaan yang melampaui kekuatan kita. Jangan kita berkata Tuhan itu ada, tidak sih. Ini adalah bahasa orang yang tidak mengenal Tuhan. Mestinya kita yakin bahwa Allah itu ada dan memiliki irama mempercayai Dia. Kita selalu punya 2 persoalan ini sampai kita menutup mata. Persoalan kita adalah bagaimana hidup dalam kekudusan dan bagaimana memikul beban orang lain atau memikul salib. Penting untuk dipahami bahwa Tuhan tidak bisa menyempurnakan dan mengubah orang atau kita ini tanpa masalah. Masalah adalah media Tuhan memberikan berkat kekal, artinya mendewasakan kita. Ironis, banyak orang menghadapi persoalan, dia merasa bahwa hidupnya sudah selesai. Kita tidak boleh merasa hidup sudah berakhir. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kalau sekarang kita dalam pergumulan, mestinya pertama-tama kita menerima kenyataan itu. Yang kedua, menemukan bagian mana dalam hidup yang sedang diproses oleh Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menghancurkan kesombongan kita, merusak kebiasaan kita menipu dan berbohong, dan dosa-dosa lain yang sebenarnya harus ditinggalkan dalam hidup ini. Ternyata melalui kejadian-kejadian itu, Tuhan mau membuat kita bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Ada berkat di dalam setiap kejadian-kejadian yang kita hadapi itu. Masalahnya kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Karena sampai mati terus didera oleh masalah. Kita harus percaya Tuhan tidak merusak hidup kita dengan persoalan-persoalan yang berat. Tuhan tahu membentuk kita. Menyempurnakan kita lewat masalah demi masalah. Percayalah di balik keadaan yang menyakitkan ada berkat kekal. Tuhan pasti menyelesaikan masalah kita. Manusia maunya cepat-cepat
cepat, padahal Tuhan proses kita untuk dewasa lewat persoalan dengan durasi waktu dan cara tertentu. Tentu Tuhan tahu itu jadwal Tuhan. Setan akan menipu dan membujuk-bujuk kita atau seseorang untuk memaksa Tuhan agar Tuhan segera menolong. Jangan kita ikuti. Sekali lagi, jangan kita ikuti bujukan setan. Pasti ada pertolongan Tuhan pada waktunya. Tidak jarang kita jumpai iman seseorang goncang. Orang percaya pasti melalui proses. Sebab Tuhan bukan hanya menghendaki kita selamat, tapi juga menjadi sempurna, berharga, dan mulia. Dalam Yeremia 18 ayat 4 berkata, jika bejana yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak di tangan si tukang periuk, ia membentuknya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang dipandangnya baik. Alkitab mencatat ranting-ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Sementara yang berbuah dibersihkannya. Allah memproses karena Dia menghendaki hidup kita sempurna, hidup kita bermanfaat, hidup kita berguna. Ada beberapa tindakan negatif yang seseorang keluarkan saat proses itu terjadi. 1. Keras kepala dan keras hati. Hal ini dapat menghambat rencana Allah dalam kehidupannya. 2. Bersungut-sungut, artinya kita melihat dari sisi negatif. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, jangan juga kamu bersungut-sungut sebagaimana mereka juga bersungut-sungut dan dibinasakan oleh malaikat maut. Tetapi sebagai orang percaya, apapun yang terjadi harus dilihat dari sisi positif, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Ketidaksabaran merupakan hambatan dalam proses pembentukan. Allah ingin kita selamat dan juga ingin kita sempurna. Kita harus berjalan bersama Tuhan, merelakan diri untuk dibentuk sesuai kehendak Allah dan tekun di dalam iman percaya. Tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus. Bersyukur dengan mengingat akan kebaikan-kebaikannya yang telah kita terima selama ini. Inilah kekuatan kita waktu kita diproses. Dan ingat janji Tuhan dalam Mazmur 34:19 berkata, banyak penderitaan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Percaya Tuhan dengan penyerahan total, penyerahan seluruhnya. Itu memang yang terbaik bagi kita. Kalau Yunus diproses sampai masuk perut ikan dan ia berdoa, kemudian Tuhan perintahkan ikan muntahkan dia ke darat sehingga dia selamat. Daniel masuk ke gua singa dan Tuhan mengatuk mulut singa sehingga dia selamat. Sedangkan Silas dan Paulus masuk penjara, mereka memuji-muji Tuhan. Terjadi gempa di penjara itu dan melepaskan mereka. Saudara, pastilah Tuhan akan menolong saudara dan saya dalam proses apapun. Yang penting hadapi persoalan, tetap bersandar pada Tuhan dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan tidak hanya memberikan keselamatan, tapi Tuhan menghendaki kami sempurna, kami dimuliakan, kami hidup di dalam hidup yang bermakna bagi banyak orang. Tuhan tolong memberi kekuatan pada kami semua, sehingga di dalam proses kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan dan janji Tuhan yang sempurna. Dan kami menyadari bahwa dalam proses kami akan dibentuk makin indah,
makin luar biasa untuk memuliakan, besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala apapun juga yang kami hadapi, baik persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan pergumulan dalam keluarga, persoalan di tempat kerja, kami yakin dan percaya Tuhan ada cara menolong kami. Tuhan akan memberkati kami dengan berkat yang kekal. Dan selama-lamanya kami boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib yang bersama-sama kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.